Oke, selamat datang kembali pada channel YouTube saya kali ini. Sebelum memulai materi lebih jauh lagi, saya mohon kesediaannya untuk klik tombol subscribe agar kalian tahu konten apa saja yang saya unggah di channel ini berkaitan tentang mata kuliah yang berhubungan dengan ilmu pendidikan. Oke, berdasarkan rencana pembelajaran semester atau RPS yang sudah saya paparkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, hari ini sudah memasuki pertemuan ke-13, di mana materi atau pokok pembahasannya berkaitan tentang administrasi tata usaha sekolah. Dan administrasi tata usaha sekolah ini merupakan pokok bahasan untuk pertemuan ke-13 hingga yang ke-14, di mana kegiatan-kegiatan pembelajarannya akan saya jelaskan pada channel ini juga. Selanjutnya, selanjutnya jika sebelumnya tadi kita sudah membahas ruang lingkup tata usaha yang pertama, yaitu mengenai pembuatan surat, sekarang kita sudah masuk ke tahap pembahasan pengelolaan surat. Jadi pengelolaan surat itu terdiri dari pengelolaan surat masuk dan pengelolaan surat keluar. Dan untuk pengelolaan surat masuk ini juga terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama itu adalah penerimaan surat. Tahap pertama, sebagai tahap pertama. Nah, untuk penerimaan surat ini seperti biasa menerima surat, terus memeriksa jumlah dan alamat surat, apakah alamat yang diterima itu benar-benar benar-benar pada alamatnya. Terus jika surat yang diterima itu benar dan sesuai dengan alamat, kemudian petugas TU memberikan paraf, nama terang, dan tanggal pada buku ekspedisi atau buku pengantar surat. Setelah diberi paraf dan tanda dan nama terang tadi, selanjutnya petugas TU meneliti sifat surat, kesesuaian surat dan kategori surat itu termasuk surat yang mana. Selanjutnya penyortiran surat, tahap penyortiran surat. Setelah surat diterima, dilanjutkan dengan penyortiran. Kegiatan penyortiran ini yaitu diantaranya adalah mengelompokkan surat-surat ke dalam kelompok surat dinas dan surat pribadi. Kalau surat pribadi ini biasanya langsung ditujukan kepada orang-orang tertentu pada sebuah instansi tersebut. Kalau surat dinas itu biasanya mesti ditindaklanjuti lagi yang melibatkan beberapa stakeholder dalam sebuah instansi. Nah, selanjutnya setelah disortir, dilakukanlah pencatatan surat. Kalau pencatatan surat ini kegiatannya itu diantaranya ya jika setelah diteliti tadi maka pencatatan dilakukan di sebuah buku agenda surat masuk. Biasanya setiap TU pada sebuah instansi punya buku ini, baik itu buku hardbook atau dalam bentuk buku asli atau dalam bentuk Excel, di mana pencatatannya dilakukan di dalam sebuah komputer atau aplikasi. Dan ada pula pencatatannya dilakukan dengan dua metode, yaitu online online dan offline, atau pencatatannya dilakukan dengan buku juga, terus di komputer juga. Nah, itu pencatatan surat. Di mana dalam buku agenda surat masuk tersebut terdiri dari biasanya nomor, tanggal terima, nomor surat, isi surat, sifat surat, pengirimnya siapa, lampirannya apa, beserta keterangan. Nah, selanjutnya surat yang telah dicatat dilampiri dengan sehelai lembar disposisi. Nah, untuk lembar disposisi ini nanti akan saya jelaskan atau saya berikan contohnya di WhatsApp group, di mana lembar disposisi ini
dia terdiri dari tanggal terima, terus sifatnya seperti apa, rahasia, penting, atau biasa, atau segera. Di situ disediakan beberapa kolom yang akan diceklis oleh petugas TU berdasarkan sifat dari surat tersebut. Selanjutnya tanggal, tujuannya siapa, isi disposisi, dari mana, terus paraf. Terus isi disposisi ini memiliki beberapa keterangan, di mana disposisi itu keterangannya bisa tindak lanjut yang akan dilakukan pada surat tersebut. Misalnya mohon pertimbangan, mohon pendapat, mohon keputusan, mohon petunjuk, mohon saran, bicarakan, teliti atau ikuti perkembangan, siapkan konsep, siapkan laporan, untuk diproses, selesai sesuai pembicaraan, edarkan, gandakan atau arsipkan. Nah, itu biasanya ada 15 contoh disposisi yang biasa menentukan tindak lanjut terhadap surat yang diterima. Selanjutnya, pengarahan surat. Memberikan disposisi tentang tindak lanjut yang harus dikerjakan terhadap surat tersebut. Tadi sudah saya jelaskan. Setelah diberikan disposisi, surat tersebut diserahkan kembali kepada petugas untuk diolah lebih lanjut sesuai dengan disposisi pada lembar disposisi yang telah didapatkan berdasarkan persetujuan petugas atau atasan lainnya berkenaan dengan surat tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu penyimpanan surat. Kalau dalam penyimpanan surat ini merupakan kegiatan terakhir surat-surat yang tidak aktif untuk disimpan. Terus surat yang perlu dilakukan tindak lanjut itu disimpan secara sistematis sehingga apabila diperlukan dapat ditemukan kembali dengan cepat dan tepat. Nah, selanjutnya pengelolaan surat keluar. Pengelolaan surat keluar ini terdiri dari pembuatan konsep. Sebelum diketik, surat dinas ini terlebih dahulu dibuat konsep. Sesudah dikonsep, pembuat konsep menandatangani konsep di tempat yang tersedia dalam lembar konsep surat dan mengemukakannya kepada pejabat yang berwenang untuk diminta persetujuan. Misalnya petugas TU mengonsultasikan surat yang telah dikonsep itu kepada ketua. Terus ketuanya mengoreksi apakah ini sudah layak diedarkan atau belum atau meski diperbaiki lagi. Nah, setelah pembuatan konsep, setelah konsepnya sudah fix, sudah dikonsultasikan kepada pihak yang berwenang, dilakukanlah penandatanganan. Ketika suratnya sudah disetujui tadi sudah diketik, selanjutnya yaitu ditandatangani dengan proses disampaikan kepada petugas yang berwenang untuk meneliti kebenaran isi surat tersebut. Kalau misalnya di TU Setakat tuh ya, misalnya kan itu ada petugas TU, setelah suratnya dikoreksi oleh ketua maka langsung diketik. Dan sebelum ditandatangani oleh ketua, surat ini diberikan kepada pihak akademik untuk dikoreksi kembali oleh pihak akademik sehingga akhirnya ditandatangani oleh ketua. Kalau proses di Setakat itu seperti itu prosedurnya. Terus selanjutnya setelah penandatanganan dilakukanlah pengiriman. Pengiriman ini merupakan penyelesaian pada sebuah surat. Jadi sebelum dikirim diteliti terlebih dahulu kebenaran alamat surat yang tertera pada sampul. Jangan sampai ada beberapa item pada alamat itu salah sehingga nanti
pada pengantarannya juga keliru surat tersebut. Nah, yang terakhir adalah penyimpanan arsip pada proses pengelolaan surat keluar. Ini arsip surat itu diberikan kepada petugas yang bertanggung jawab untuk menyimpan surat agar mudah ditemukan kembali bila diperlukan. Dan ini juga ada metodenya dalam penyimpanan arsip yang akan dijelaskan secara rinci di menit berikutnya. Nah, berikut adalah lembar disposisi yang saya maksud pada proses pencatatan surat masuk tadinya. Jadi misalnya setakat ini menerima surat masuk berupa surat edaran. Jadi surat edaran itu diterima oleh pihak TU, sudah dicatat, maka dilampirkan lembar ini. Ini ada dua contoh yang saya ambil. Yang pertama itu yang seperti ini, lembar disposisinya lengkap. Jadi kalau misalnya surat itu sudah dibaca, misalnya dibaca oleh ketua, dia tinggal melingkar salah satu tindak lanjut yang harus dilakukan oleh pihak TU selanjutnya. Jadi tinggal lingkaran di sini di antara 27 tindak lanjut. Nah, selanjutnya contoh yang kedua itu dia tidak menguraikan secara spesifik bentuk tindak lanjutnya, hanya berupa kolom instruksi atau informasi yang menjadi tindak lanjut yang harus dilakukan pihak TU selanjutnya. Jadi bentuk lembar disposisi ini berdasarkan kebijakan masing-masing instansi ya. Nah, jadi pada saat setelah pencatatan surat tadi, surat yang diterima atau yang sebelum dibaca oleh ketua misalnya, dilampirkan lembar disposisi oleh pihak TU. Jadi lembar disposisi dan surat yang masuk tadi tidak boleh terpisah. Nah, saat sudah dibaca oleh ketua misalnya, jadi ketua itu nanti melingkari ini salah satunya. Jadi surat ini tindak lanjutnya apa? Nah, seperti itu. Dan kemudian berdasarkan hasil disposisi yang telah diisi oleh ketua, selanjutnya surat dikembalikan kepada TU untuk menindaklanjuti surat tersebut berdasarkan isian lembar disposisi yang ditulis oleh ketua tadi misalnya. Di sini saya narasikan dengan ketua yang sebagai pihak yang membaca surat masuk tadinya. Nah, sampai di sini untuk pembahasan mengenai pembuatan surat sudah kita bahas pada video sebelumnya. Kemudian yang barusan itu mengenai pengelolaan surat juga sudah kita bahas barusan. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan pengarsipan surat. Nah, pada pengarsipan surat, bisa dibilang pengarsipan atau penataan surat ini merupakan puncak dari kegiatan administrasi tata sekolah. Oleh karena itu, setelah pengelolaan surat, baik surat keluar maupun surat masuk diakhiri dengan kegiatan pengarsipan ini. Biasanya kalau di sekolah itu dia menggunakan sistem pengarsipan secara terpusat karena dia lebih menguntungkan dari segi pencariannya. Nah, pada pembahasan ini kita akan membicarakan tentang pengklasifikasian arsip, penyimpanan arsip, penggunaan arsip, serta penyusunan arsip. Yang kita bahas pertama itu adalah pengklasifikasian arsip. Di sini ada 5 model pengklasifikasian arsip. Yang pertama itu sistem abjad. Kalau sistem abjad ini atau alphabetic filling, dia merupakan sistem penyimpanan arsip yang disusun berdasarkan huruf abjad atau huruf-huruf pertama, nama orang yang mengirim, atau badan organisasi yang mengirim. Misalnya orang yang mengirim itu namanya Florentius, maka dia ditempatkan di tempat arsip yang ada inisial F misalnya.
Nah, selanjutnya itu model sistem masalah. Nah, atau subject filling. Subject filling ini sistem penyimpanan arsip berdasarkan masalah atau pokok masalah surat. Misalnya subjeknya itu kepegawaian, keuangan, dan sebagainya. Selanjutnya model yang ketiga itu dengan sistem tanggal atau chronological filling. Sistem tanggal itu merupakan sistem penyimpanan arsip berdasarkan urutan hari atau tanggal surat yang berpedoman kepada tanggal pembuatan atau penerimaan surat. Selanjutnya itu dengan sistem nomor atau numeric filling. Kalau sistem nomor ini berdasarkan angka-angka atau nomor-nomor yang telah ditetapkan. Biasanya ini dilakukan atas inisiasi pihak administrasi tata usaha di sebuah sekolah. Nah, selanjutnya yang terakhir itu dengan sistem wilayah. Kalau sistem wilayah ini, sistem penyimpanan arsipnya berdasarkan nama wilayah asal surat. Misalnya surat itu dikirim atau dikirim oleh Bupati Landak misalnya. Jadi ada pengkotakan surat itu berdasarkan daerah Landak, Kuburaya, Pontianak, Kapuas Hulu, dan lain-lain seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada penyimpanan arsip. Kalau penyimpanan arsip ini melibatkan 5 proses, yaitu memeriksa, mengindeks, mengkode, menyortir, dan menempatkan. Kalau memeriksa itu surat yang diterima itu dia diperiksa lagi apakah ini layak untuk diarsipkan, seperti itu. Nah, selanjutnya ketika dia sudah layak untuk diarsipkan, maka dia akan diberikan indeks atau mengindeks. Di sini adalah proses menemukan kata tangkap atau caption dari surat arsip tersebut. Biasanya kegiatan mengindeks ini dilakukan dengan menentukan subjek surat. Dari indeks inilah petugas dapat melihat daftar klasifikasi subjek arsip tersebut. Nah, selanjutnya mengkode. Kalau mengkode ini biasanya pemberian tanda pada arsip dengan cara menuliskan kata-kata di atas kertas arsip dengan tujuan untuk memudahkan petugas untuk mendapatkan arsip sesuai dengan subjek yang benar. Biasanya ini antara petugas TU dia sudah sama-sama tahu, jadi tinggal tulis aja kodenya apa di atas surat itu. Nah, selanjutnya menyortir. Kalau penyortiran ini dilakukan jika surat yang didapat atau surat yang keluar itu banyak. Biasanya kan kalau kita mengirim atau menerima surat itu dia ada lampirannya berlembar-lembar. Jadi dia perlu disortir, yang perlu diarsipkan itu yang mana saja, yang penting saja gitu misalnya. Jadi kalau suratnya sedikit, para penyortiran ini bisa di-skip atau dihilangkan. Selanjutnya yang terakhir penempatan. Setelah melewati 3-4 proses tadi, maka dia ditempatkan arsip maksudnya ditempatkan pada arsip yang telah diproses melalui tadi langkah-langkah di atas menuju ke tempat-tempat yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya penggunaan arsip. Ada kalanya arsip yang sudah disimpan tadi diperlukan kembali. Biasanya ini dilakukan jika sekolah sedang melewati masa akreditasi. Maka arsip-arsip yang sudah rapi, yang disimpan secara sistematis tadinya, dia akan digunakan kembali. Untuk mengatasi agar arsip itu tidak hilang, berantakan, dan sebagainya, maka dia ada prosedurnya, yaitu pengambilan, penyerahan, pengembalian, dan penyimpanan. Pada proses penggunaan arsip ini prosesnya hampir sama dengan kita meminjam buku di perpustakaan, di mana yang berperan sebagai petugas perpusnya itu adalah petugas arsip.
dan kita yang akan menggunakan arsip untuk misalnya untuk bahan akreditasi tadi merupakan peminjam bukunya. Nah, seperti itulah ilustrasinya. Nah, untuk pengambilan arsip ini yang pertama kita jelaskan dulu yang pengambilan arsip. Kalau pengambilan arsip ini tadi arsip yang sudah disimpan itu jika ada yang ingin meminjam maka dia diberi maksudnya petugas arsiparis itu dia mengeluarkan dua lembar kartu bukti pinjam arsip. Mengapa 2 lembar? Karena 1 lembar itu ditempatkan pada arsip yang diambil, yang satu lagi ditempatkan pada kotak pengingat. Nah, kan arsip ini banyak sekali kan, jadi satu lagi ditempatkan di kotak pengingat agar arsiparis itu tidak lupa bahwa ada arsip yang sedang dipinjam. Nah, selanjutnya tahap penyerahan. Nah, pada tahap penyerahan arsip yang sudah ditemukan tadi misalnya yang akan dipinjam tadi diserahkan kepada peminjam atau orang yang memerlukan arsip tersebut. Nah, selanjutnya adalah proses pengembalian. Pada proses pengembalian ini dilakukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertera dalam kartu bukti pinjam arsip. Apabila sampai dengan waktu telah ditentukan peminjaman belum mengembalikan, maka petugas harus mengingatkan peminjam arsip tersebut. Nah, selanjutnya adalah penyimpanan. Pada saat arsip dikembalikan, petugas arsiparis tadi menyimpan kembali ke tempat dengan mengeluarkan kartu bukti pinjam arsip tersebut. Tadi kan 2 lembar kan, jadi lembar kartu bukti pinjam tadi yang ditempatkan di tempat arsip yang dipinjam diambil, digantikan dengan arsip yang sudah dikembalikan. Nah, lembar ini dikemanakan? Maka untuk lembar yang sudah dikeluarkan tadi diberikan kepada si peminjam, terus diberikan tanda bahwa arsip ini sudah dikembalikan. Kemudian diserahkan kepada orang yang meminjam arsip tadi. Selanjutnya kita masuk kepada penyusutan arsip, di mana pada proses penyusutan arsip ini dia ada 3 item, yaitu berkaitan dengan penilaian, pemindahan, dan penghapusan. Kalau penilaian ini sebelum dilakukan penyusutan arsip itu terlebih dahulu harus dilakukan penilaian oleh panitia. Jadi dalam sistem penyusutan arsip ini biasanya melibatkan panitia atau yang melibatkan beberapa orang. Dalam penilaian arsip ini dilakukan itu dilihat dari segi kegunaannya maupun nilainya. Kalau dari segi kegunaannya, arsip ini bisa dibedakan menjadi arsip aktif, semi aktif, dan inaktif. Kalau dilihat dari segi nilainya, dapat dibedakan menjadi arsip sementara dan arsip permanen. Nah, selanjutnya pemindahan. Kalau pemindahan arsip ini dapat dilakukan di dalam organisasi itu sendiri atau dalam sekolah itu sendiri, atau dipindah ke luar organisasi. Kalau pemindahan arsip di dalam organisasi itu merupakan pemindahan arsip dari yang bersifat aktif ke semi aktif atau dari semi aktif ke inaktif atau tidak aktif. Dengan pemindahan ini arsip yang aktif itu dapat dikurangi, sedangkan pemindahan arsip keluar organisasi itu maksudnya adalah arsip yang memiliki nilai permanen, misalnya pemindahan arsip dari organisasi tertentu atau dari sekolah tertentu ke arsip nasional. Kalau arsip permanen itu biasanya hasil penelitian. Nah, itu arsip yang permanen. Nah, selanjutnya penghapusan.
arsip yang bersifat tidak aktif atau tidak penting dan tidak permanen dapat dihapuskan dengan cara dimusnahkan. Untuk penghapus arsip ini dibentuklah panitia yang bertugas mengurus atau memproses penghapusan dan pelaksanaannya dilakukan dengan berbagai cara pemusnahan arsip. Itu nanti ada di lampiran di bawah. Nah, berikut adalah contoh klasifikasi arsip. Klasifikasi arsip dengan model sistem masalah atau subject feeling. Nah, kalau dalam tabel pertama ini klasifikasi untuk sekolah yang kecil. Contoh, misalnya sekolah itu muridnya belum terlalu banyak dan tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya juga belum banyak. Jadi misalnya arsip yang berkaitan dengan tata usaha itu kodenya A, kurikulum B, kesiswaan C, Sarpras D, Humas E. Nah, sesimpel itu. Kalau yang sekolahnya sudah besar, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta yang di bawah yayasannya memang sudah besar, dia seperti ini. Misalnya kalau masalah keuangan, dia dibagi lagi. Ada gaji, ada pengadaan barang, ada pajak. Maka kodenya untuk gaji A1, untuk pengadaan barang A2, dan seterusnya, pajak A3. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh kartu bukti pinjam arsip tadinya pada proses pengambilan arsip ya. Nah, ini seperti ini. Jika kalian ingin meminjam arsip pada sebuah instansi, misalnya kalau kalian bekerja di sekolah dan sekolah itu sedang mengadakan akreditasi, kalian mau minjam arsipnya, nah kalian nanti bakal diberikan formulir seperti ini. Nah, kalau ini adalah contoh berita acara pemusnahan arsip atau penyusutan arsip. Jadi kalau tadi penyusutan arsip itu melibatkan panitia, maka dia harus ada berita acaranya. Jadi seperti ini. Nah, di situ ada keterangan tanggal, bulan, tahunnya, kapan. Terus pemusnahannya dilakukan dengan cara pembakaran atau pencacahan atau peleburan secara kimia. Itu pilih salah satu metodenya. Terus saksinya siapa saja dan ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan itu siapa. Jadi kan kalau misalnya sekolah itu sudah berjalan dalam kurun waktu yang lama, misalnya 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, jadi arsipnya tuh pasti akan menumpuk sehingga harus dilakukan penyusutan atau pengurangan arsip sehingga tempat-tempat arsip itu tidak overload, jadi seperti itu. Nah, sekian kalau pembahasan kita pada pembuatan, pengelolaan, dan pengarsipan surat itu sudah, maka pada administrasi tata sekolah ini masih ada. Nah, itu tentang buku agenda rapat sekolah. Nah, buku agenda rapat sekolah ini juga termasuk tanggung jawab dari administrasi tata usaha sekolah. Jadi ini juga di bawah naungan TU. Nah, jadi nanti misalnya kalian sudah menjadi tenaga pendidik atau guru misalnya di sebuah sekolah, dalam satu semester itu paling tidak kalian akan melalui rapat-rapat ini, yaitu rapat persiapan ajaran baru, rapat penerimaan siswa baru, rapat pembagian tugas mengajar, rapat kelulusan ujian nasional, dan rapat kenaikan kelas. Dalam satu semester itu minimal kalian akan melaksanakan 5 jenis rapat ini. Agendanya apa saja kalian akan tahu minimal pada saat kalian melewati praktik mengajar pada semester 7 nanti. Good luck! Nah,
Nah, berikut adalah contoh notulensi rapat, di mana notulensi ini ditulis oleh biasanya petugas TU. Jadi di situ ada rapatnya, tanggal berapa, hari apa, rapatnya jenis apa, apakah itu rapat penerimaan siswa baru, rapat pembagian jam belajar, atau dan lain-lain. Waktunya kapan, acaranya apa, dan seterusnya. Kalian bisa baca sendiri di sini. Nah, selanjutnya setelah rapat tadi, kita masuk kepada kegiatan tata usaha sekolah. Jadi sudah saya katakan pada awal sekali saya membuat video, di video bagian 1 itu, administrasi tata usaha ini kelihatannya saja simpel, akan tetapi tugasnya itu mencakup semua administrasi yang ada di sekolah tersebut. Nah, apa saja kalau tata usaha yang mengurusnya? Kalau di administrasi kepegawaian itu, dia akan mengurus yang namanya file guru dan pegawai. Ini biasanya dokumen guru dan pegawai seperti SK, ijazah, dan lainnya. Yang kedua itu adalah buku induk guru. Buku induk guru dan pegawai, ini jelas. Kalau yang ketiga itu adalah buku kendali guru. Buku kendali guru ini buku jadwal kenaikan gaji berkala dan biasanya juga kenaikan pangkat. Kalau yang keempat itu buku kemajuan guru dan pegawai, buku cuti, buku mutasi pegawai dan guru, buku data sertifikat pelatihan pegawai dan guru. Selanjutnya yang diurus administrasi tata usaha pada bidang ketatausahaan, yaitu program tata kerja dan tata usaha, absensi, rekap absen, pegawai dan guru, buku agenda keluar dan masuk, buku ekspedisi, dan sistem penyimpanan arsip. Selanjutnya yang menjadi tugas TU pada bidang administrasi keuangan itu ada buku kas umum yang diurusnya, buku kas pembantu, dan laporan keuangan. Nah, selanjutnya ada lagi yang diurus oleh TU ini, yaitu administrasi barang. Itu berkaitan tentang buku inventaris barang, buku non-inventaris atau barang-barang yang habis pakai, misalnya kopi, teh, dan sebagainya. Terus buku pemeliharaan barang, dan buku kendali stok. Nah, selanjutnya yang diurus TU pada administrasi kesiswaan itu ada buku induk siswa, buku klaper, ini sudah kita bahas pada administrasi kesiswaan ya, ada buku mutasi siswa, buku prestasi siswa, rekap absen siswa, buku kumpulan nilai, fotokopi ijazah, SKHUN, transkrip, dan sertifikat siswa. Selanjutnya ada daftar nominatif siswa atau peserta ujian nasional dan raport siswa. Kalian bayangkan betapa sibuknya petugas. Nah, sudah tahu kan kira-kira seperti apa tanggung jawab dan tugas dari administrasi tata usaha sekolah atau TU? Simple tapi kompleks. Nah, semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa membawa manfaat untuk kalian hari ini, esok, dan seterusnya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Untuk itu, persiapkan diri dengan baik, dengan belajar, jaga kesehatan. Semoga kalian bisa memperoleh yang terbaik dari perkuliahan ini. Terima kasih.